Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah Linisa, dan kita akan membahas setelah kita sudah selesai membahas sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Kita akan bahas tentang umurun tubahul laki fi sholah, berbagai perkara yang diperbolehkan untukmu di dalam sholat, untuk kamu seorang wanita dalam sholat. Artinya perkara ini mubah ya, diperbolehkan, tidak menjadikan batalnya sholat ya, dan tidak pula menjadikan perkara ini diberi pahala dengannya. Yang pertama adalah al-af'alu al-mubahatu fi sholah, perkara-perkara yang atau perbuatan-perbuatan yang dimubahkan di dalam sholat ya. Jadi ada dua bagian ya dalam pembahasan kita ini, yaitu pada huruf hamzah itu perbuatan yang mubah dalam sholat. Nanti yang kedua adalah pembahasan pada huruf ba, itu seputar perkataan-perkataan dan yang semakna dengannya yang mubah di dalam sholat ya. Kita menginjak pada yang pertama dulu. Pertama itu ada beberapa di sini. Ada cukup banyak ya, sekitar 15 perkara yang mubah dari sisi perbuatan ya dalam sholat. Ini yang pertama adalah hamlu tifl fi sholah, menggendong anak dalam sholat. Nah, menggendong anak ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan ya. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang selain keduanya dari jalan Abu Qatadah, Pan Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah alaihimussalatu wassalam, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam biasa kalau sedang sholat, sementara beliau menggendong ya Umamah ya, menggendong Umamah binta Zainab binti Rasulillah alaihi salatu wasallam, maka ketika beliau sujud, beliau akan meletakkan Umamah binta Zainab, dan ketika beliau berdiri, beliau akan membawanya, menggendongnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mengapa ya seorang sholat sambil menggendong anak atau mengurus anak. Ini dimaklumi bagi seorang ibu sering kadang membawa anak ya. Dan ini terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau membawa cucunya ya, membawa cucunya.
Dan ada penjelasan di kalangan para ulama ya seputar masalah menggendong anak ini bagaimana kalau dia membawa najis gitu. Kalau dia membawa najis bagaimana? Maka kalau orang yang sholat tahu ya, anak itu membawa najis, memakai pampers ataupun apa dan sudah di dalamnya penuh, maka tidak boleh melakukan seperti itu. Ya. Dia boleh untuk membawa anak itu dipastikan pada waktu mau sholat itu, dalam keadaan tidak ada najis. Adapun perkara nanti anak itu kencing ya di pampers itu fala ba'as itu. Ya. Itu tidaklah mengapa di tengah sholat misalnya. Ya. Dia sudah terlindungi. Tapi kalau tidak pakai pampers, tapi di mana najisnya bisa mengenai apa yang menggendong, ya seperti ini ya, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Dia wajib untuk menjauhkan anak tersebut, untuk jauhkan dari tempat dia sholat. Nah, yang menjadi pembahasan apakah kalau dalam kondisi seperti itu sholatnya batal atau enggak gitu ya, sholatnya batal atau enggak. Karena terkena najis itu sendiri ada pembahasan ya. Ya terkena najis itu kalau seorang dia sadar ya sholatnya batal. Dia mesti bersihkan dari apa najisnya tersebut dan dijauhkan. Tapi kalau dia nggak tahu itu baik dari awal sampai akhir dia nggak tahu ya sholatnya sah gitu. Sholatnya sah ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat itu dalam keadaan apa? Sandalnya ada najis. Begitu beliau tahu kalau di sandalnya ada najis, beliau melepaskan sandalnya. Namun beliau tidak membatalkannya, melepaskannya saja. Ya, melepaskannya saja. Nah, beliau melepaskannya saja. Dan rokaat yang beliau tidak tahu kalau ada najis itu tetap berlaku sah ya. Makanya mesti dilihat dari awal. Kalau dia dari awal tahu ya sholatnya nggak sah, maka dia wajib membersihkannya. Tapi apakah kemudian wudunya batal atau enggak? Ini wudunya nggak batal. Wudunya nggak batal, dia tidak perlu mengulangi wudunya. Namun dia membatal apa sholatnya batal dan dia membersihkan najis baru kemudian mulai sholat lagi. Ini pembahasan sebenarnya dipanjangkan darinya. Namun terlepas dari permasalahan itu, yaitu hukum menggendong anak di dalam sholat ini perkara yang diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua adalah al-masyi al-yasiru lil hajjah ya. Berjalan yang sedikit ya karena adanya hajat. Ini dalam sholat termasuk diperbolehkan ya, dasarkan kepada hadis Fa'an Aisyata qalat kana Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, yusalli fil bait ya, yusalli fil bait
ya. Wal baba alaihi mughlaqun faji'tu wastaftahtu famasya fafatahali thumma raja'a ila musallahu wa wasaftu anal baba fil qiblah. Naam. Ini dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, ada Abu Dawud dan Nasai, dan dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW, beliau waktu itu sedang sholat di rumah ya. Sementara pintu waktu itu dalam keadaan terkunci, tertutup. Maka waktu itu aku minta untuk dibukakan pintu. Maka beliau berjalan kemudian membukakan untukku pintu. Setelah itu beliau kembali ke tempat sholatnya, dan kusifati bahwa pintu itu di arah kiblat. Jadi beliau sholat itu memang menghadap pintu tersebut, sehingga pada saat Ibunda Aisyah minta untuk masuk, maka beliau membukakannya. Ya, beliau pun membukakannya. Nah, ini menunjukkan berjalan sedikit itu diperbolehkan. Dalam sholat itu diperbolehkan. Naam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-harakatu liinqadhi tifl au ghairihi minat taradi au mimma yu'tihi, yaitu bergerak untuk menyelamatkan anak atau selainnya dari terjatuh ataupun terlempar atau perkara yang bisa menyakitinya. Ya, jadi bergerak, misalnya anak main di dekatnya, di atas kursi mau jatuh gitu. Ya. Ini didasarkan kepada hadis ya. Ini hadisnya agak panjang ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Anil Azraq Ibna Qais atau Ibni Qais ya. Qala kunna bil Azwar nuqatilu al-haruriyata wa bainama ana ala harfi nahrin idza rajulun yusalli wa huwa Abu Barzah al-Aslami wa idza lija mudabatihi biyadihi faja'alat ada batu tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha qala inni ghazawtu ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam sita ghazawatin au sab'a ghazawatin au samaniyata wa syahidtu taisirahu wa inni kuntu uraji'u ma'adabati ahabba ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fayasuqa alayya. Dari Azraq ya bin Qais, dia berkata ya, kami waktu itu bil Ahza ya, kami membawa unta yang sangat kuat ya, dimana kami waktu itu sedang memerangi orang-orang Khawarij. Maka di saat saya ini berada di pinggir sungai, tiba-tiba ada seorang, saya lihat itu seorang laki-laki sedang sholat, yaitu Abu Barzah al-Aslami. Ini sahabat ya. Nah, tiba-tiba bagian kekang ya, kekang kendaraannya itu ya, biadihi, kena tangannya gitu loh, sehingga tiba-tiba ada saat sholat itu kan biasa kan kendaraan itu atau entah di situ unta atau misalnya itu ditambatkan gitu,
Itu pada saat sholat itu tangannya ngenai kekangnya gitu. Ya. Ya. Maka itu menjadikan baca alat ya. Nah itu baca alat ada bata bukan ada batu, menjadikan kendaraannya itu meronta gitu. Tunasiuhu. Ya. Ya. Dan itu menjadikan beliau kemudian mengikuti kendaraan tersebut. Yatsbauha gitu, sampai terseret gitu loh. Ya, sampai selesai gitu loh. Dan beliau berusaha untuk menarik agar supaya kendaraan itu enggak lari gitu. Atau entah kuda ataupun untanya enggak lari. Maka beliau mengatakan, sungguhnya aku telah berperang bersama Rasulullah SAW 6 kali peperangan atau 9 kali peperangan atau 8 kali peperangan. Dan aku menyaksikan kemudahan yang beliau berikan. Ya, dan sungguhnya aku ini kembali dengan membawa kendaraanku, dengan membawa tungganganku, itu lebih aku sukai dibandingkan aku membiarkannya. Ya. Dan aku membiarkan kendaraan itu kembali kepada tempat yang dia ingin melepaskan diri tersebut, sehingga kalau aku lepaskan maka fayasuqu alayya, itu akan memberikan masyaqah bagiku, nggak punya kendaraan untuk digunakan berperang gitu loh, itu akan menyusahkan gitu. Maka beliau mengatakan lebih disukai ya, beliau menyukai untuk membawa kendaraannya itu dibandingkan melepaskannya, sementara beliau sedang sholat waktu itu. Nah, beliau menyampaikan itu setelah selesai sholat. Artinya di sini ya, ya. Ini cukup jelas ya. Walaupun kalau di sisi bab itu diterangkan kan gerakan untuk menyelamatkan anak atau selainnya. Kalau di sini kan kaitannya menyelamatkan kendaraan perang. Kendaraan digunakan untuk berjihad. Ya. Berkata Al-Hafidh di dalam kitab Fathul Bari, Dhahiru siyaqil qisah ana Abu Barzah lam yaqta salatahu yu'ayyiduhu qawluhu fi riwayati Amr ibni Marzuq fa akhadaha thumma raja'a al-Qahqara fa innahu law kana qata'aha ma bala an yarji'a mustadbiral qiblah wa fi ruju'ihi al-Qahqara ma yas'uru bi anna masyiyahu ya, ila qasdiha makana katsiran. Di sini Al-Hafidh menjelaskan ya, bahwa dohir dari konteks kisah ini Abu Barzah dia tidaklah memutus sholatnya. Beliau memegang kendali dari hewan tersebut ya, tunggangan tersebut. Yang menguatkan ini perkataan beliau di dalam riwayat Amr bin Marzuq, di mana beliau memegangnya fa'akhadaha, kemudian beliau kembali ke belakang ke tempat awal sholatnya. Ya, andaikan beliau ini memutus sholatnya, beliau tidak akan peduli untuk kembali ke tempat yang dia sholat menghadap ke kiblat. Berarti pada saat memegang kendaraan itu kan tidak menghadap ke kiblat, sehingga di dalam beliau kembali ke belakang untuk bisa kemudian menghadap ke kiblat itu ya. Beliau ini kan tidak tahu bahwa berjalannya itu
kepada tujuannya tersebut, maka nakasiron, ya. Ya. Nah. Fi rujui qahara mayasur bi anna masya ila qasdiha maka nakasiron. Wallahu ta'ala, di bagian terakhir nih saya agak sak ya dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun terlepas dari perkara tersebut ya, bahwa beliau melakukan gerakan ya untuk menyelamatkan kendaraannya, ya. Atau mungkin di sini di dalam kembalinya beliau ke tempat ya, ke belakang untuk sholat, ya, itu bisa menunjukkan mayus iru kalau menunjukkan ya, atau bisa memberitahukan bahwa perjalanan beliau ke arah tujuan untuk bisa menghadap kiblat lagi itu maka nakasirun, dia tidaklah banyak gerakannya ya, tidaklah banyak, sehingga ini sesuai dengan makna yang pada nomor 2, yaitu al-masyil yasir ya, masyul yasir ya, berjalan yang sedikit. Naam. Cukup jelas masalah ini ya. Kemudian kita lihat pada yang kita lanjutkan ya, pada yang keempat, yaitu mudafa'atu al-mari baina yadaiki fi shalah, yaitu menahan orang yang lewat di depan kamu dikala sholat. Nah, ini sudah berlalu ya pada pembahasan di halaman 120 kalau di sini. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza kana ahadukum yusolli fala yada'u ahadan yamuru baina yadaihi wal yatrahu mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama wa syaitan. Apabila salah satu dari kalian itu sedang sholat, maka jangan dia membiarkan seorang pun untuk lewat di depannya. Hendaklah dia tolak dengan segenap kemampuan yang dia punya. Kalau dia enggan, maka perangilah dia. Ditolak dengan sungguh-sungguh, karena sungguhnya dia adalah setan. Ya, sungguhnya dia adalah setan. Nah, ini mudafa'ah ya, menolak orang lewat di depan dia. Tentunya ini lebih ditekankan lagi kalau dia memakai sutrah ya. Adapun yang di belakang sutrah itu tidak membahayakan sholatnya. Kemudian yang kelima itu qatlul hayyati wal aqrabi wa ma yu'ti fi shalah, yaitu membunuh ular ya, ular, kemudian kalajengking, lipan dan semisalnya, dan segala sesuatu yang bisa mengganggu di dalam sholat. Ini dasarkan kepada hadis yang dikeluarkan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini ashabus sunan ya. Dari jalan Abi Hurairah, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam amara bi qatil aswadaini fi shalah, al-aqrab wal hayyah. Dari Abu Hurairah bahasanya Rasul alaihi salatu wassalam itu memerintahkan untuk membunuh dua binatang yang hitam ya di dalam sholat. Dua jenis binatang dalam sholat,
itu diperintah untuk membunuhnya. Yang pertama adalah kalajengking, yang kedua adalah al-hayyah, ya, yaitu ular, ya, ular. Dan kita tahu bahwa dua binatang ini mengganggu, ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan, beliau pernah disengat, ya, disengat oleh lipan atau kalajengking dalam keadaan beliau sedang sholat, sampai beliau setelah selesai sholat mengatakan la'anallah, ya, al-aqraba. Mudah-mudahan Allah melaknat lipan itu. Karena apa? Dia tidak meninggalkan orang yang sholat pun selainnya kecuali disengatnya. Dia tidak meninggalkan untuk tidak menyengat. Dia tetap menyengat itu, baik orang sedang sholat maupun tidak sholat. Termasuk pula adalah baik dia nabi ataupun selainnya, di mana Nabi SAW waktu itu kemudian meminta diambilkan garam dan air. Dia mengusapkan pada tempat lukanya sambil beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Mu'awwidhatain, ya, Al-Falaq dan Anas. Naam, sebagaimana demikian disebutkan dalam kitab Tufatul Dzakirin, syarah dari Isnul Husain. Naam. Kemudian yang ke-6 yaitu gamzu rijlin na'im lil hajah, yaitu boleh untuk meraba kaki orang yang tidur karena adanya hajat. Ya, tentunya manakala kaki tersebut adalah kaki dari sesama jenis, laki-laki, perempuan, atau kalau selainnya yang bukan ajnabi, yang dia adalah mahramnya. Ini dasarkan kepada hadis anak Aisyah qalat kuntu amadu rijlaya fi qiblatin Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa yusalli fa idza sajada wa mayani fa idza qama madattuha. Ini dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain dari keduanya dari jalan Ibunda Aisyah, dia berkata, aku waktu itu sedang tidur amadu rijlaya, aku ini menghamparkan kedua kakiku itu pada arah kiblat Nabi. Sementara beliau sedang sholat, dan arah kiblatnya itu di bagian kaki Ibunda Aisyah, ya. Maka apabila beliau ini sujud, beliau nanti akan meraba, sujud itu akan meraba aku, maksudnya kakiku. Maka kemudian aku akan menekuknya, ya, meraba, maka beliau menekuknya. Dan apabila Nabi itu berdiri untuk sholat, aku hamparkan lagi. Nah, ini kadang hadis ini menjadikan menjadikan Ibunda Aisyah mengingkari tentang batalnya sholat yang wanita lewat di depannya dengan anjing, gitu. Dia mengingkari hadis itu yang datang dari Abu Hurairah. Namun apa yang terjadi pada Ibunda Aisyah itu kan dia bukan lewat, ya, tapi kakinya di dekat situ, ya, bagian kiblat. Bukan lewat, tapi kakinya saja. Sehingga antara lewat itu dengan
keadaan seperti Bunda Aisyah ini beda, keadaan yang berbeda gitu. Sehingga apa yang disebutkan oleh Bunda Aisyah tentang masalah tersebut itu tidaklah menggugurkan dari hadis yang diriwayatkan oleh atau yang disampaikan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, bisa jadi beliau walaupun sebagai istri Nabi tidak mendapatkan hadis tersebut. Maka orang yang menetapkan orang yang meriwayatkan itu padanya ada tambahan ilmu, ada tambahan ilmu sehingga berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketujuh adalah khal'un na'al wa nahwih asna as-sholati lil hajah, yaitu melepaskan sandal dan semisalnya di tengah sholat karena adanya hajat. Ini pada hadis, dalilnya hadis sebenarnya sudah berlalu masalah ini ya, dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bi ashabihi idkhala ana'laihi fawada'ahuma an yasarihi falamma ra'a dzalikal qaumu alqauni alahum. Di tengah Rasul alaihi salatu wasallam sedang sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepas dua sandalnya dan beliau letakkan di sisi kirinya ya. Maka manusia yang sholat bersama beliau melihat hal demikian, mereka pun melemparkan sandal-sandal mereka. Nah, kalau Nabi sebagai imam kan bisa di sisi kirinya, kalau makmum kan tidak mungkin, di sisi kirinya ada yang makmum yang lainnya, maka dilemparkan oleh mereka. Al-qaw ni'alahum. Kemudian diantara yang diperbolehkan dan perbuatan al-busok fi thawb awil min au fil mindil, yaitu meludah pada pakaian atau pada sapu tangan atau tisu gitu ya. An Jabir an Rasulillah alaihi salatu wasallam qol, ini dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, inna ahadakum idza qama yusolli fa inna Allah tabaraka wa taala qibala wajhi fala yabsaqanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsaq an yasarihi tahta rijlihi al yusra fa in ajalta bihi ya baridatan bal yakul bisau bihi hakadha. Itu fa'in ajalat ya, fa'in ajalat bihi baridatan falyakul bisau bihi hakadha summa tawa saubahu ba'dahu ala ba'd. Dari Jabir dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sungguhnya salah satu dari kalian ketika dia sedang berdiri sholat, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada di arah depannya, di arah depannya, maka janganlah dia benar-benar meludah itu di arah depan, ke arah depan, dan jangan pula meludah ke arah kiri, kanan gitu kan. Namun adalah dia meludah di arah kiri, di bagian bawah kaki kirinya ya. Dia ludahkan ke situ. Apabila kemudian tergesa-gesa atau ingin cepat ya untuk kering, maka hendaklah dia mengucapkan dengan pakaiannya seperti ini. Artinya diludahkan pada pakaian, kemudian pakaiannya dilipat
sebagian kepada sebagian yang lain, digosok-gosokkan itu. Itu kayak anak kecil tuh kalau misalnya ingusan itu kan kadang ingusnya nanti dikasihkan di bajunya, kemudian diusap-usapkan jadi rata gitu, jadi rata. Nah, ini kadang bisa terjadi kepada orang tua juga kalau keadaannya sedang sholat. Dan kita tahu bahwa ludah sama ingus dan semisalnya itu kan enggak najis. Dia menjadi kotoran itu kalau banyak gitu, menjadi kotoran, tapi enggak najis. Tapi kalau misalnya diratakan, digosok-gosokkan menjadi rata, itu kan menjadi yasir karena tersebar, menjadi yasir gitu. Jadi tersebar gitu. Ya. Makanya sesuatu dari ludah yang yasir itu boleh untuk tidak termasuk mengotori gitu loh. Seperti dalam ru'yah. Ru'yah itu kan ditiupkan kan. Misalnya ada orang sakit gitu, kemudian dia membaca, kemudian ditiupkan sedikit, kayak diludahi sedikit gitu, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan kepada Ali. Itu tidak ada masalah karena yasir gitu. Nah kalau ludah banyak kemudian pada pakaian kemudian digosokkan, itu kan menjadi merata, menjadi sedikit ya. Maka dari situ ya kita sering kalau buka buku itu kadang kita jilat tangan kita, kemudian kita balikkan buku, dan itu dimaklumi. Nah itu tidak termasuk mengotori gitu. Tidak ada orang, tapi beda kalau bukunya diludahi gitu. Tapi kalau cuma dijilat, dengan kita jilat tangan kemudian buku kita letak jari kita letakkan di buku, kemudian bisa kita bolak-balik. Namun para ulama mengharamkan, sebagian ulama mengharamkan ya kalau itu mushaf ya. Jadi mushaf misalnya dijilat itu, tangan dijilat kemudian digunakan untuk membuka mushaf. Itu ada yang mengatakan tidak boleh hukumnya, haram gitu. Ada yang mengatakan karena ludah itu kotor, tidak selayaknya digunakan untuk membuka bolak-balik dengan menjilatkan tangan itu pada mushaf ya. Wallahu ta'ala, walaupun ada yang membantah ya masalah tersebut ya, tapi lebih selamat untuk tidak memakai hal demikian untuk membolak-balik mushaf ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ke-9 itu adalah islahu thawb wa haqul jasadi fi shalah, yaitu memperbaiki posisi baju dan menggaruk-garuk, gosok jasad dalam sholat, misalnya gatel gitu. Fa'an Jarir ad-Dabi qala kana Ali idza qama fi sholati wa doa yaminahu ala ruski yasarihi wala yazalu kadzalik hatta yarka'a illa an yusliha thawbahu au yahukka jasadahu. Ini dalam hadis dikeluarkan Al-Bukhari dan Ibnu Abi Syaibah. Nah ini tindakan sahabat ya, bukan dari Nabi ya. Dari Jarir ad-Dabi, dia berkata, Ali ketika dia berdiri sedang sholat, beliau ini meletakkan tangan kanannya itu di atas pergelangan tangan kiri. Jadi
tangan kanan itu di atas pergelangan. Jadi kan boleh dikala awal sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu kan di antara siku sampai pergelangan. Nah, dia meletakkan di pergelangan. Beliau meletakkan gitu. Dan beliau terus-menerus dalam sholat seperti itu sampai ruku. Artinya berarti itu waktu awal sholat ya, atau pada waktu berdiri membaca Al-Fatihah gitu. Hanya saja ya, atau di situ illa kecuali gitu. Beliau terus-menerus seperti itu. Kecuali beliau yang beliau lakukan selain daripada itu memperbaiki posisi pakaiannya gitu, atau menggaruk jasadnya kalau ada yang gatel gitu. Jadi beliau posisinya seperti itu, tapi kalau nanti ada pakaiannya yang mungkin beliau benahi gitu loh. Beliau benahi ya. Ya. Dan juga kalau garuk-garuk, makanya jangan heran kalau kita lihat di Saudi itu ya, itu kadang sedang sholat itu kadang istilahnya memegang jenggotnya itu, memperbaiki posisi jenggotnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu dari sisi mana hajatnya, kita kadang karena memperbaiki posisi jenggot itu kan sebenarnya di hal yang beda dengan memperbaiki posisi baju gitu. Tapi kalau itu dilakukan kemudian tidak terus-menerus ya tidak ada masalah ya. Hanya kadang-kadang aja memperbaiki. Kalau gatal itu kan mengganggu kekusukan itu, sehingga beliau garuk-garuk itu. Wallahu ta'ala a'lam. Waqala Ibnu Abbas yasta'inu rajulu fi sholatihi min jasadihi mimma syaa. Seorang laki-laki dia ini bisa kemudian yasta'in ya, dia memakai bantuan di dalam sholatnya itu pada jasadnya dengan apa yang dia kehendaki. Maksudnya ini ya, seorang sholat itu manakala dia pakai anggota tubuhnya untuk keperluan yang dia butuhkan pada jasadnya, seperti gatel itu kan butuh jari-jari tangan untuk menggaruk gitu, atau memperbaiki pakaian, posisi pakaian itu kan butuh tangan untuk dia gunakan. Nah, seperti itu diperbolehkan. Mau kemudian juga dia boleh pula dengan kaki, misalnya gatel itu ada nyamuk itu, dia kukur-kukur dengan kaki sebelahnya, telapak kaki, itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri pembahasan kita di sore ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Oh ya, sebelum saya lihat dulu ya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya ibu hamil yang menyediakan tempat untuk meludah ketika sholat karena air ludahnya keluar terus-menerus tidak bisa ditahan, dan bagaimana hukumnya ibu hamil yang sholat tidak menggerakkan mulutnya, hanya di dalam hati karena menahan air liur yang keluar terus-menerus? Kalau dia sediakan di sisi kirinya itu tidak ada masalah ya.
jadi mungkin pakai ember atau apa, itu tidak ada masalah. Atau dia pakai kain gitu, setiap kali dia usap mulutnya dengan kain tersebut, kayak mindil gitu ya, atau kain apa gitu. Adapun tidak menggerakkan mulut itu secara asal ya, menggerakkan mulut itu termasuk dari diikutkan hukumnya dari apa yang dibacanya. Kalau Al-Fatihah ya rukun, kalau bacaan-bacaan selain Al-Fatihah ya hukumnya sunat. Kemudian kalau ruku ya dimaklumi, nanti baca tasbih itu wajib, tasahud awal wajib, tasahud akhir itu rukun gitu loh. Salam itu rukun, takbiratul ihram adalah rukun. Ya, ini yang pertama ya, jadi hukumnya itu. Ya, kalau dia mengatupkan mulut itu pada bacaan-bacaan yang hukumnya sunat ya, nah itu di situ dia nggak ada dosa karena dia meninggalkan sesuatu yang sunat. Tapi menjadi masalah kalau yang ditinggalkan itu karena dia membaca dalam hati saja, sementara dia mampu untuk membaca walaupun keluar ludah. Ini kalau yang wajib ataupun yang rukun ini jadi masalah itu. Yang rukun yang wajib itu menjadi masalah. Sementara keluarnya ludah itu terhukumi seperti keluarnya keringat. Itu kotoran tapi tidak najis. Ya. Andaikan yang keluar aja najis saja masih tetap berlaku sholat kan. Seperti keadaannya. Contoh misalnya, orang istihadah itu kan keluar darah terus itu. Dia sholat itu. Cukup ditutupi dengan kain kan gitu. Maka yang benarnya dia tetap membaca, tapi mungkin dia menyiapkan tadi mungkin kain, atau dia pakai masker gitu. Yang masker itu mungkin diletakkan di mulut, tidak diletakkan di hidung gitu. Yang mana tatkala dia membaca itu mungkin ludah akan keluar di situ. Yang ditempuh itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Ini pengamalan seperti itu. Adapun kemudian dia menutup rapat, tidak membaca, yang namanya membaca itu bil lisan ya, atau bisa fatain gitu, dengan dua bibir, dengan lisan, dengan lidah kan gitu, gerakan lidah. Nah, kalau kemudian dia membaca dalam hati, itu belum terhukumi gitu. Belum terhukumi dia membaca Al-Fatihah gitu, dia membaca tasbih gitu. Belum terhukumi seperti itu ya. Maka dia tetap membaca, dia buka mulutnya sebagaimana kalau dia keluar ludah tadi. Solusinya adalah demikian. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau sedang sholat kita bersin, dan bagaimana kalau sedang sholat ada orang yang mengucap salam? Kalau kita bersin, kita baca alhamdulillah tidak apa-apa. Nanti itu ada pada perkara diperbolehkan di dalam qauliyah gitu loh, tidak apa. Namun yang mendengar, kalau sesama orang sholat tidak boleh menjawab yarhamukillah, yarhamukallah, tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan gitu menjawabnya. Tapi kalau dia sendiri bersin kemudian dia baca alhamdulillah, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau ada orang yang mengucap salam ya, maka dia jawab dengan isyarat. Dia jawab dengan isyarat, dengan tangan atau apa gitu. Kalau misalnya ada orang salam di pintu, ada tamu misalnya, maka
dia mengeraskan bacaan sholatnya, Allahu Akbar gitu, keraskan aja, sehingga orang akan tahu kalau dia sedang sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insya Allah. Masih ada, kalau tidak ada kita tutup.